Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Tekom dan STIE Studi Ekonomi Modern. Untuk mata kuliah Technopreneurship, kita berada di pertemuan yang keempat dengan materi mengenai kiat sukses seorang technopreneur. Nah, langsung saja apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan yang keempat ini. Di akhir pembelajaran, mahasiswa mampu mengetahui prinsip dasar seorang technopreneur, kemudian mengetahui langkah menjadi technopreneur, mengetahui strategi sukses technopreneur, dan mengetahui etos kerja sebagai kunci sukses technopreneur. Baik, kita mulai dari yang pertama, prinsip dasar dari technopreneur. Seperti yang kita ketahui bahwa technopreneurship itu adalah penggabungan entrepreneurship dengan teknologi, di mana melakukan kegiatan usaha yang menguntungkan, di mana dibarengi dengan basis digital. Nah, untuk teknologi di sini kita ketahui ada beberapa hal, teknologi dalam aspek teknisnya, jadi secara teknis bagaimana mesin ataupun peralatan yang digunakan mengadopsi digital, kemudian organisasi dengan sistem kerja yang menggunakan teknologi, proses, dan lain-lainnya. Kemudian teknologi manusianya, bagaimana manusia nanti atau SDM akan menggunakan perangkat teknologi, maka perlu dilakukan pelatihan-pelatihan untuk SDM-nya. Kemudian teknologi informasi yang mana untuk sistem informasi dengan database-nya untuk mengelola database karyawan ataupun pelanggannya. Nah, dari sini dengan ditambah adanya modal maupun kita observasi di pasar, maka akan terbentuk seorang technopreneur yang kuat yang nantinya akan mengembangkan usahanya. Kemudian dari prinsip dasar technopreneurship tadi, ada prinsip inovasi dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro, 3N, ada niteni itu berarti kita teliti, menjadi orang yang teliti dalam melakukan aktivitas. Niroake atau meniru, mengikuti. Kemudian nambahake atau menambahkan dari hasil yang kita tiru tersebut, kita tambahkan dengan ide-ide kita yang inovatif ataupun kreatif, sehingga akan menjadi suatu produk yang unik, yang berbeda dari yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya dari prinsip dasar ataupun prinsip inovasi tadi, kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Aduh, sebentar ya, kok hang lagi. Sebentar ya, ini PPT-nya tidak jalan, ya Allah. Ini adalah strategi inovasi yang dilakukan dari prinsip inovasi tadi. Jadi perusahaan melakukan inovasi secara internal, teknologi yang digunakan tadi misalnya untuk secara teknis mesin-mesinnya, kemudian organisasi, manusia, ataupun sistem informasinya. Kemudian dari hasil inovasi internal ini nanti akan memiliki nilai tambah, jadi efisiensi waktu ataupun efisiensi biaya. Kemudian strategi inovasi untuk konsumennya bagaimana? Bagaimana secara eksternal inovasi ini menghasilkan produk yang inovatif. Jadi baik itu produknya ataupun pemasarannya ataupun kepelayanannya. Jadi inovatif untuk karyawan untuk konsumen secara eksternal ini bisa dalam hal pelayanan, produknya ataupun pemasarannya. Nah, ini juga akan memberikan nilai tambah yang mana akan memberikan nilai tambah manfaatnya, mempermudah penggunaannya, ataupun menambah layanan atau mempermudah di dalam pendistribusiannya. Nah, dari strategi inovasi ini, kemudian bagaimana langkah menjadi seorang technopreneur? Nah, kalau mahasiswa semuanya tertarik, ini yang perlu kita bangun, yang pertama adalah membangun timnya. Untuk menjadi seorang technopreneur, kita harus mempunyai tim yang solid. Karena technopreneurship itu adalah kombinasi antara keahlian secara teknis dengan bakat kewirausahaan yang kita miliki. Nah, kita bangun tim dengan ide-ide yang kreatif, cemerlang tadi, maka ini akan adalah waktu yang baik untuk mencari dukungan. Jadi kita
perlu bermitra dengan orang lain. Seandainya di dalam teknologi kita memiliki kelemahan, maka kita cari orang lain sebagai mitra yang memiliki pengetahuan teknologi, sehingga kita perlu merekrut atau bermitra dengan orang lain. Kemudian memiliki kecakapan di bidang teknologi yang dibutuhkan di bidang pemasaran juga. Kemudian membutuhkan dukungan untuk mengubah ide ini menjadi kenyataan. Ini adalah dengan membangun tim. Kemudian langkah yang kedua, seorang teknopreneur itu perlu meningkatkan keterampilan di dalam memecahkan masalah. Nah, untuk memecahkan masalah ini, maka harus terus memecahkan masalah di setiap kesempatan yang ada. Jadi problem solving itu tetap harus diutamakan di dalam mengatasi perubahan, misalnya perubahan operasional, jam kerja, ataupun perubahan penggunaan mesin-mesin, ataupun pendanaan yang ada. Nah, ini bagaimana nanti untuk mengatasi hambatan tersebut. Jadi diperlukan kemampuan di dalam problem solving, pemecahan masalahnya. Jika kita misalnya gagal, bagaimana? Ya, kalau misalnya di tengah jalan itu gagal, kita harus sudah memiliki opsi. Jadi memang setiap yang kita lakukan, aktivitas itu ada risikonya. Maka kita perlu opsi untuk membuat rencana yang sebelumnya itu sudah ada. Alternatif yang kedua apa? Nah, selain itu juga adanya kebutuhan diperlukan juga untuk meningkatkan keterampilan di dalam memecahkan masalah, dalam menganalisis biaya, kemudian menganalisis waktu supaya efisien, tenaga, karyawannya, dan juga sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha ini. Jadi jangan lupa juga kita perlu menghitung keuntungan yang akan diharapkan. Ini termasuk keterampilan di dalam problem solving. Kemudian yang terakhir adalah keputusan tentang strategi yang akan kita gunakan. Nah, di sini adalah keputusan akhir kita adalah pengambilan keputusan. Jadi penting dibutuhkan keterampilan yang dimiliki setiap seorang teknopreneur, adanya berbagai masukan, pro dan kontra. Nah, kemudian kita menjadikan ini sebuah satu titik yang sama, opsinya apa yang akan diambil keputusan ini. Jadi mengambil strategi yang terbaik, yang hemat biaya serta layak secara komersial. Jadi produk yang akan kita jalankan itu apa ataupun jasa apa. Kemudian yang terakhir itu mengimplementasikan ide yang sudah ada tersebut setelah diambil keputusan dengan meluncurkan produk di dalam layanan platform digital tentunya. Nah, dengan kerja keras tentunya itu bukan menjadi satu-satunya hal untuk menjadi seorang entrepreneur, tetapi juga dibutuhkan adanya keteguhan hati bahwa kita harus selalu ingat tentunya bahwa ide-ide yang kita jalankan menjadi peluang bisnis ini nantinya dapat mendapatkan kepercayaan dari pelanggan kita. Kemudian dari beberapa tadi yang sudah disampaikan, langkah-langkah menjadi teknopreneur, kita bisa mengambil strategi sukses menjadi wirausaha muda ataupun menjadi seorang teknopreneur muda. Yang pertama itu sebetulnya modalnya itu bukan modal dana keuangan ya, tapi kita harus memiliki modal yang kuat dulu, berani untuk mengambil keputusan. Karena dengan teknopreneur ini, maka kita itu modalnya tidak harus misalnya memiliki tempat usaha, memiliki kantor, itu enggak, tapi dari rumah bisa. Sehingga kita harus berani dulu mengambil keputusan ini, mengambil risikonya. Kemudian menjual keunikan, strategi yang kedua, ini yang paling penting juga. Jadi yang berbeda dari yang sudah ada. Dari prinsip 3N tadi ya, kita meniru dan menambahkan atau ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Nah, strategi yang ketiga, duplikasi tadi dengan modifikasi dan jadilah pemimpin untuk diri Anda sendiri. Jadi kita harus memiliki prinsip menjadi seorang pemimpin pada diri kita sendiri di dalam nantinya mengambil keputusan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana dengan etos kerja yang harus kita lakukan agar sukses jadi seorang teknopreneur. Jadi etos kerja itu adalah perilaku yang positif tentunya, yang mengakar pada kerjasama yang kental. Jadi adanya kerjasama tim, keyakinan yang mendasar, disertai dengan komitmen yang total terhadap pekerjaan yang akan kita jalankan. Nah, ciri-cirinya kita harus menghargai waktu. Jadi
Jika sukses, maka kita harus menghargai waktu, gunakan waktu sebaik mungkin, kemudian memiliki komitmen untuk memajukan usaha, memiliki kejujuran, karena kejujuran ini adalah nantinya yang akan menjadikan kita bisa dipercaya, dan konsisten. Jadi usaha ini terus-menerus dijalankan sampai pada tercapainya tujuan akhir. Ya, demikian pembahasan kita. Di akhir sesi ada kuis, nanti bisa dijawab. Mudah-mudahan gambaran singkat ini bisa menjelaskan mengenai kunci sukses menjadi seorang entrepreneur. Baik, terima kasih untuk atensi mahasiswa semuanya. Kita akhiri dulu, kita sambung di lain waktu untuk materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.